Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Jemaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan yaitu program ilmu syar'i menyambut bulan Ramadan yang suci. Kita masuk kepada pertemuan ke-33 tentang masalah seputar salat tarawih. Pembahasan tentang masalah iktikaf udah selesai kita bahas. Ya, maka kita masuk kepada pembahasan tentang masalah salat tarawih. Maka pada kesempatan kali ini jamaah kita akan membahas tentang jumlah rakaat salat tarawih. Jadi secara umum ya para ulama kita berselisih pendapat tentang jumlah rakaat dalam salat tarawih. Ya secara umum mereka berbeda pendapat. Ada mengatakan 11 rakaat, ada mengatakan 13, ada mengatakan 17, ada mengatakan 19. Ya, dan bahkan ada mengatakan 23, 25, ya 27 dan begitu seterusnya. Ya, intinya adalah bahwasanya jumlah salat tarawih itu tidak ada batasan. Tidak ada batasannya jamaah. Artinya boleh. Ya, akan tetapi yang terbaik adalah 11 rakaat atau 13 rakaat dengan salat yang panjang sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Itu dalilnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma baina ay yafrugha min salatil isya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat antara waktu setelah salat isya yang disebut dengan atmah hingga waktu fajar. Subhanallah. Jadi Nabi pernah salat setelah isya sampai kapan? Sampai menjelang salat waktu fajar, banyakkan lamanya. Ya, 11 raka'atan. Ya, bahwasanya yang Nabi lakukan itu 11 rakaat kata Aisyah. Yusallimu baina kulli raka'atain, dan yaitu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setiap 2 rakaat beliau salam. Wa yutiru biwahidatin, dan beliau melakukan witir 1 rakaat. Ya berarti kalau seandainya ada 11 rakaat maka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya 2 rakaat salam, dan Nabi melakukan witir hanya 1 rakaat. Ini dalil daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun dalil daripada Abdullah bin Abbas, dia mengatakan kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'atan yakni bil lail. Kata Abdullah bin Abbas, dia mengatakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 13 rakaat, yaitu salat malam. Ya meskipun demikian, maka seseorang juga boleh salat tarawih dengan jumlah kurang atau lebih dari 11 rakaat. Jadi boleh. Ya misalkan kurang ataupun lebih. Ya dalilnya sangatlah banyak jemaah. Di antaranya adalah hadis yang menyebutkan tentang salah seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan jumlah rakaat salat malam, maka Nabi bersabda salatul lail mathna mathna, fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan turihu lahu ma qad shalla. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya salat malam itu 2 rakaat. Jika salah seorang dari kalian khawatir masuk waktu subuh, maka hendaknya dia salat 1 rakaat untuk mengganjilkan salat yang telah dia lakukan. Ya. Terus bagaimana dalil ini dengan sisi pendalilan? Ya, maka para ulama menyebutkan bahwasanya ya mereka sepakat. Ya bahwasanya para ulama kita sepakat tadi bahwasanya jumlah bilangan rakaat pada salat tarawih itu ya pada kesimpulannya adalah tidak ada batasannya. Ya tidak ada batasannya. Karena melihat keumuman hadis ini yang Nabi sebutkan
salatul lail mathna mathna, yaitu salat malamlah kalian dengan 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan turitu lahu ma qad shalla. Jika salah seorang di antara kalian khawatir masuk waktu subuh, maka hendaklah dia salat 1 rakaat untuk mengganjilkan salat yang telah dia lakukan. Naam. Akan tetapi jamaah tadi telah kita sebutkan yang terbaik adalah 11 rakaat atau 13 rakaat. Kemudian jemaah, ya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya para ulama kita mereka ijma, ya mereka sepakat bahwasanya salat malam yang dilakukan pada bulan Ramadan maupun di luar Ramadan maka boleh lebih daripada 11 rakaat. Ya, kalau di dalam bukunya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin yaitu tentang majelis Ramadan, maka beliau menjelaskan setiap dalil, ya setiap jumlah rakaat itu dengan dalil-dalil, ya yaitu 11 rakaat, 13 rakaat, ya kemudian 17 rakaat, 19 rakaat sampai dengan 20 lebih rakaat. Nah, intinya jamaah bahwasanya berapapun boleh, ya, tapi jangan sampai ketika di dalam sholat kita tidak memperhatikan rukun-rukun di dalam sholat, yaitu tumakninah, jangan cepat. Ya tentu saja kalau seandainya ada orang yang sholatnya misalkan lebih daripada 11 rakaat tapi 10 menit belum 10 menit udah selesai, maka tentu ini adalah tidak baik. Kenapa? Karena cepat sholatnya. Bahkan ada sebagian orang yang sholat, ya diberitakan yaitu cepat sekali, tidak sempurna, ya tumakninahnya, maka jelas orang yang seperti sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Dalilnya adalah suatu ketika salah seorang sahabat masuk ke masjid, maka dia pun sholat. Maka ketika selesai sholat, maka Nabi SAW memerintahkan kepada dia untuk mengulang sholatnya. Ya, maka kata Nabi SAW, ya ulanglah sholatmu. Ya, faqad lam yusalli, kata Nabi, sungguh engkau belum melaksanakan sholat. Dia ulang lagi. Ya begitu seterusnya selama tiga kali berturut-turut. Dan Nabi pun masih memerintahkan dia untuk sholat. Maka dia mengatakan, wallahi ya Rasulullah, sesungguhnya ya demikianlah sholatku dan aku tidak tahu lagi bagaimana tata cara sholat yang benar. Maka Nabi ajarkan, apabila engkau hendak sholat maka berdirilah dan bertakbirlah. Kemudian setelah itu bacalah surah Al-Fatihah, kemudian bacalah surah yang mudah bagimu. Kemudian setelah itu rukuklah dengan tenang, tumakninah dengan tenang. Setelah itu i'tidallah dengan tenang, kemudian sujudlah dengan tenang, begitu seterusnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya salah satu di antara rukun salat adalah tumakninah, yaitu tenang dan tidak terlalu cepat. Ya, kenapa? Karena bisa saja salat seseorang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan seseorang yang dalam hadis Nabi ada dia salat itu selama 60 tahun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya. Kenapa? Karena kata Nabi terkadang kalau dia ruku itu sempurna, akan tetapi ketika sujudnya tidak sempurna. Begitu sebaliknya. Nah, ini menunjukkan jamaah bahwasanya pentingnya bagi kita untuk melaksanakan rukun-rukun di dalam salat. Kemudian jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya ya bahwasanya para ulama kita dalam masalah ini mereka adalah yaitu khilaf dalam masalah jumlah rakaat salat tarawih. Ya, dan yang paling utama, yang paling baik adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu sebanyak berapa? 11 rakaat. Ya, boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya ditutup dengan 1 witir, atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dan 3 rakaatnya witir, atau misalkan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, ya dan 3 witir. Ya, maka ini boleh. Nah, ini yang biasa kita lakukan di tempat kita. Naam. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian kaum muslimin ya ketika mereka melaksanakan ibadah salat tarawih, ya mereka hanya sekedar yaitu mencari mungkin tempat yang cepat selesai ya daripada melaksanakan salat tarawih. Nah, ini harus kita perhatikan, jangan sampai ketika kita berletih dalam melaksanakan ibadah salat lantas ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Kemudian demikian di antara yang berkaitan dengan jumlah rakaat salat tarawih. Ya, kita ringkas ya daripada penjelasan para ulama. Kemudian macam-macam salat tarawih. Nah, kita tambahkan sedikit. Jadi secara umum ya salat tarawih ini adalah salat malam. Ya secara umum jamaah. Ya dia adalah salat malam. Kenapa disebut dengan salat tarawih? Karena telah kita bahas kemarin ya pada pertemuan ke-32. Ya telah kita sebutkan kenapa disebut dengan salat tarawih. Nah, di sini kita sebutkan secara singkat bahwasanya secara umum ya salat tarawih ini adalah salat malam. Ya, adapun salat malam maka ada dua, yaitu apa? Qiyamul lail dan salat witir. Ya, maksudnya ketika kita melaksanakan salat malam, kita harus melaksanakan salat witir. Kenapa? Karena kedua jenis salat malam ini bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri ataupun secara berjamaah. Jadi boleh ya kita kerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Apabila salat malam ini dikerjakan di bulan Ramadan secara berjamaah, maka disebut dengan apa? Salat tarawih. Ya, jadi kalau misalkan bersama-sama mengerjakannya pada bulan Ramadan, maka disebut apa? Salat tarawih. Ya, dan salat malam tidak disyaratkan harus tidur terlebih dahulu jamaah. Nah, ini sebagian ya saudara kita salah memahaminya. Sehingga apa? Mereka mengatakan bahwasanya salat malam itu harus tidur dulu. Kalau tidak tidur maka tidak boleh salat malamnya. Ini adalah keliru jamaah. Kenapa? Karena salat malam itu bisa dilakukan sebelum tidur atau setelah tidur. Ya, na'am. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tambahkan sedikit lagi dan ini sebagai penutup ya pada pertemuan kita yang berkaitan dengan salat tarawih. Terus bagaimana jika ingin salat lagi setelah salat witir? Ya, bolehkah seseorang misalkan dia di masjid ya enggak? Dia melaksanakan dengan imam, ya kemudian apa? Dia melaksanakan salat lagi padahal dia setelah salat witir, boleh enggak seperti ini? Hah? Nah, jawabannya adalah boleh. Ya, mana dalilnya? Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah setelah salat witir salat lagi 2 rakaat. Ya, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 11 rakaat. Ya, setelah salat 9 rakaat lalu beliau salat 2 rakaat. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tahurahu fayab'athuhu Allahu ma syaa ay yab'athahu minal lail." Dahulu kami menyiapkan siwak dan air untuk bersucinya Nabi. Allah membangunkan beliau pada malam hari dengan kehendaknya, ya. Kemudian yaitu beliau pun bersiwak, ya fayatasawwaku, ya maka beliau pun bersiwak, wa yatawaddau dan beliau pun berwudu. Wa yusalli tis'a raka'atin la yajlisu fiha illa fi thaminah. Kemudian kata Aisyah, maka Nabi pun salat sebanyak 9 rakaat dan Nabi tidak duduk ya kecuali pada rakaat yang ke-8. Ya, kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fayadhkurullah, maka Nabi pun berzikir kepada Allah, wa yahmaduhu dan memuji Allah, wa yad'uhu dan berdoa kepada Allah, thumma yanhadu wala yusallimu. Ya, kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Nabi bangkit dan tidak salam. Ya, thumma yaqumu fa yusalli tasi'ah. Ya, kemudian berdiri dan melanjutkan salat rakaat yang ke-9. Summa yaq'udu, kemudian setelah itu beliau duduk, fayadhkurullaha dan beliau berzikir kepada Allah, wa yahmaduhu dan memuji Allah, wa yad'uhu dan berdoa kepada Allah, thumma yusallimu tasliman, kemudian setelah itu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam salam dengan salam yang biasa kita dengar, ya yusmi'una yang biasa kita dengar, thumma yusalli rak'atain ba'dama yusallimu wa huwa qa'idun fatilka 11 rak'atan ya bunayya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian beliau salam dengan salam yang kita dengar, kemudian salat 2 rakaat setelah salam dalam keadaan duduk, maka semuanya menjadi 11 rakaat wahai anakku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dalam hal yang lain juga Aisyah mengatakan,
falamma asanna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhadhahu lahmu aw tara bi sab'in wa sana'a fi rak'atain mithla sani'ihi al-awwal fatilka tis'un ya bunayya. Ketika Nabi semakin berusia dan gemuk, beliau witir dengan 7 rakaat. Kemudian beliau melakukan 2 rakaat seperti di awal sehingga semuanya 9 rakaat wahai anakku. Nah, ini menunjukkan jemaah bahwasanya dalil-dalil ini ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau yang melaksanakan sholat malam itu terkadang lebih daripada 11 rakaat ya, dan terkadang tidak sampai pada 11 rakaat ya, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya ya bolehnya seseorang yaitu apa, ketika dia melaksanakan sholat tarawih ya, yaitu apa, berjumlah 11 rakaat ataupun lebih. Kemudian yang kedua, bahwasanya sholat tarawih ini ya bolehnya seseorang melakukan sholat lagi setelah sholat witir. Tapi apa? Jangan melakukan sholat witir, tapi apa? Sholat malam. Ya, karena witir itu dalam semalam hanya boleh dilakukan dalam bilangan ganjil dan 1 kali melakukannya. Adapun sholat malam maka boleh berkali-kali sesuai dengan kemampuan seseorang. Ya. Kemudian jemaah, ya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bolehnya seseorang melaksanakan sholat tarawih ini sambil duduk. Ya sebagaimana Nabi pernah sholat malam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu apa? Nabi duduk. Ya, dan boleh. Ya, akan tetapi barang siapa yang melakukan yang sholat tarawih dalam keadaan duduk, maka dia mendapatkan pahalanya setengah. Ya, kenapa? Karena tentu saja lebih utama adalah berdiri. Kecuali misalkan dia ada uzur. Ya, tapi kalau seandainya dia tidak ada uzur, dia merasa capek, lelah, maka boleh dia sambil duduk melaksanakan sholat tarawih. Dan ini berlaku hanya sholat sunnah. Adapun sholat wajib maka tidak boleh kita melaksanakan dengan duduk kecuali ada uzur syar'i. Ya misalkan yaitu apa, dia tidak bisa berdiri maka boleh. Ya, atau misalkan pinggangnya sakit, ada memiliki sakit pinggangnya yang memang dia tidak bisa berdiri, tidak bisa ruku, maka ini boleh. Adapun sehat yang tidak ada uzur dan tidak ada sebab lalu dia sholat wajib dengan duduk, maka sholatnya tidak sah. Demikian para ulama kita menjelaskan. Nah, demikian jemaah, alhamdulillah selesailah pembahasan kita tentang masalah yang berkaitan dengan apa? Dengan sholat witir. Dan insyaallah ya besok kita akan melanjutkan sholat yang berkaitan dengan sholat Id, yaitu sholat 2 hari raya dan apa saja adab-adab di dalam melaksanakannya. Ya, terus apa yang harus kita lakukan ketika melaksanakan sholat Id, apakah ada sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah azza wa jalla mempertemukan kita pada bulan Ramadan. Dan sekarang kita berada pada tanggal 15 Sya'ban. Ya, maka pertanda kalau seandainya bulan ini digenapkan menjadi 30 hari, maka Ramadan tinggal sisa 15 hari, 2 pekan lagi jemaah. Kalau seandainya 29, maka kurang lebih 14 hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita, dan mudah-mudahan Allah azza wa jalla memberikan semangat kepada kita untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Allahumma amin. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.